Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, pagi hari ini saya ada di ruang tamu di depan rumah saya, tepatnya di satu pendopo. Memang di pesantren kita itu banyak bangunan-bangunan kayu. Di antaranya adalah pendopo ini. Dimaksudkan untuk memberikan variasi agar tidak terkesan hanya bangunan-bangunan beton. Dengan bangunan kayu yang cukup banyak akan memberikan nuansa yang berbeda, dan nuansa yang berbeda itu yang ingin kita tumbuhkan agar para santri merasa ada sesuatu yang berbeda yang bisa memicu cara berpikir mereka. Dan ini adalah satu pendopo yang biasanya saya menerima tamu. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, penduduk Indonesia itu makin bertambah, mendekati 300 juta, dan ini bisa menjadi potensi yang membuat Indonesia semakin cepat berkembang, atau sebaliknya Indonesia menjadi negara yang terlalu banyak beban sehingga memperlambat proses pembangunan dan perkembangan. Tergantung bagaimana kita semua memanfaatkan jumlah penduduk ini. Maka program-program yang substansinya adalah peningkatan sumber daya manusia, pencerdasan, dan seterusnya menjadi sangat penting dan perlu diakselerasi. Dan 200 juta lebih adalah pengguna internet. Dan Indonesia ini juga sebagian penduduknya beragama Islam. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, berarti pengguna internet di Indonesia juga sebagian besar berarti adalah umat Islam. Dulu kita pernah menolak tentang internet ini, tapi ketika internet terus berkembang, maka kita tidak lagi mampu untuk menolak internet, dan bahkan internet sekarang sudah demikian akrab dalam kehidupan kita, masuk di ruang-ruang privasi di rumah kita, bahkan juga akrab dengan anak-anak kita dengan berbagai usia. Memang internet banyak membawa manfaat. Di antaranya adalah memberikan jembatan kesenjangan. Dulu informasi hanya didapat melalui media-media mainstream, dan itu hanya di kota-kota. Otomatis masyarakat di pedesaan, di daerah-daerah terpencil, itu tidak mendapatkan informasi secepat dan seakurat masyarakat yang ada di perkotaan, apalagi infrastruktur jalan dan transportasi lain belum selancar sekarang, maka kesenjangan itu akan semakin lebar, dan itu sangat membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber ekonomi. Banyak sekarang ekonomi kreatif digerakkan oleh skill pemanfaatan internet, pemanfaatan teknologi digital. Banyak orang-orang yang bekerja di rumah
banyak orang-orang yang memiliki usaha cukup di rumah, semua komunikasi, semua transaksi dilakukan by internet. Yang ketiga, internet juga bisa menjadi sumber pembelajaran. Google menjadi guru yang luar biasa, bahkan juga menjadi ustadz yang tidak pernah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan juga menjadi kiai. Pertanyaan yang paling sulit sekalipun Google akan bisa memberikan jawaban dengan baik. Selanjutnya, internet juga menjadi bahan hiburan. Banyak program-program di dalam internet itu mengandung hiburan yang membuat kita bisa berekreasi tanpa harus keluar dari rumah kita. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, tapi juga internet ini mengandung bahaya juga, mengandung hal-hal yang negatif juga. Di internet itu ada semacam keyakinan, yaitu tentang viral. Jadi orang-orang yang bermain, beraktivitas di dunia internet, di dunia ini teknologi digital, itu ada semacam keyakinan tentang arti penting viral. Karena viral menjadi tujuan orang-orang yang beraktivitas melalui internet untuk mendapatkan subscriber, untuk mendapatkan viewer, juga untuk mendapatkan pendapatan, peningkatan ekonomi dari internet, maka banyak mereka menggunakan spekulasi. Spekulasi di dalam aplikasi, di dalam konten-konten mereka itu menjadi biasa, satu peristiwa yang sebenarnya sederhana. Karena begitu banyak spekulasi, menjadi ramai, menjadi viral, menjadi perbincangan yang luar biasa. Bahkan pengaruhnya bukan hanya mempengaruhi 1, 2, 100, 200 orang, bahkan negara bisa berganti pemerintahan karena berkembangnya spekulasi-spekulasi ini. Yang kedua adalah sensasi. Sensasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya kecil, tapi dibesar-besarkan. Kadang-kadang sekadar melalui judul yang kita dapatkan di dalam konten-konten yang sebenarnya isinya tidak sedasar judulnya. Ya, ini termasuk salah satu cara bagaimana seorang konten kreator membuat kontennya banyak diminati, yaitu dengan sensasi. Yang ketiga, di dalam internet itu ternyata juga banyak dimanfaatkan dengan sangat sungguh-sungguh oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan filosofi bangsa. Misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Mereka menawarkan gagasan-gagasan baru yang sama sekali berbeda dengan filosofi yang dianut bangsa. Memang itu hanya perbincangan di dunia digital, di dunia maya, di dunia internasional, di dunia digital. Tapi kalau itu dibiarkan, ternyata orang-orang yang memakai ini bisa mempengaruhi banyak orang, sehingga semakin banyak warga bangsa ini yang terpengaruh dan tidak lagi mempercayai tentang arti penting Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila,
Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Dan ini akan sangat berbahaya ke depan. Di dalam internet juga ada konten-konten yang negatif, yang sekadar memberikan kepuasan lahiriah kepada para pemirsanya. Konten-konten porno, konten-konten yang vulgar, konten-konten yang menggunakan kata-kata kotor, kata-kata permusuhan, kata-kata yang mengandung kebencian, dan seterusnya. Ini masih banyak kita dapatkan di dunia maya ini. Yang kalau itu kita baca, kita lihat, dan kita serap dalam pikiran kita, maka pelan tapi pasti akan terjadi internalisasi nilai yang kemudian kita menganggap bahwa misuh itu biasa, kata-kata fitnah itu biasa, kata-kata kotor itu biasa. Bahkan baru-baru ini ada mahasiswa yang melakukan demo untuk mencoba membuat demo itu penuh semangat, maka menyebut Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ini dengan kata-kata yang sungguh sangat tidak pantas. Kalau itu dilakukan orang biasa sekalipun tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang mahasiswa yang menyebut dirinya aktivis. Ini adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia maya, di dunia internet dan digital ini. Masih banyak hal yang negatif. Oleh karena itu, para santri, wali santri pemirsa juga subscriber, santri yang pesantren yang jumlahnya ribuan dengan santrinya yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, penting untuk memiliki kesadaran tentang arti penting dunia maya, kesadaran tentang arti penting dunia internet ini. Yang pertama tentu untuk membuka lapangan kerja, yang kedua juga untuk berdakwah. Konten-konten yang positif yang dilahirkan oleh para santri ini perlu lebih banyak diunggah dalam dunia maya. Para santri harus berlatih bagaimana memanfaatkan dunia maya ini untuk menyebarkan nilai-nilai positif yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang mereka yakini. Kita beruntung bahwa program untuk meningkatkan kesadaran tentang arti penting dunia digital kepada para santri ini diletakkan di pesantren modern Al-Amanah, dan alhamdulillah dibuka sendiri oleh Kementerian Parekraf, yaitu Haji Sandiaga Salahuddin Uno sendiri, dan 10 pesantren dari berbagai pesantren di Jawa Timur berkumpul di pesantren modern Al-Amanah, dan selama 5 hari mereka ditempa oleh orang-orang yang ahli di dalam bidangnya. Ya, diharapkan itu menjadi semacam awal dari kesadaran tentang santri tentang arti penting dunia digital, sekaligus bisa memanfaatkan dunia digital itu untuk menyebarkan nilai-nilai positif, konten-konten yang baik, yang didasari oleh pengetahuan agama yang komprehensif, konsep yang bagus, kemampuan editing yang bagus. Diharapkan konten-konten yang dilahirkan oleh para santri di masa yang akan datang bisa memberikan keseimbangan, syukur bisa menjadi sumber kuat di dalam dunia maya untuk memberikan informasi positif kepada masyarakat. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber itu barangkali
yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat membuat konten. Moga-moga konten Anda semua, para santri, memberikan inspirasi pada santri yang lain, sehingga ke depan kita banyak menyaksikan konten-konten yang positif, yang baik, yang bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang melihat. Dan akhirnya, Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.